Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami perlihatkan tanaman jenis jambu air yang kami coba buahkan dengan metode stres air, dan alhamdulillah dengan metode ini bisa berhasil mengeluarkan calon bunga. Ini kami perlihatkan beberapa calon bunga yang keluar di batang ini. Stres air merupakan salah satu metode untuk membuahkan suatu tanaman, di mana caranya adalah mengurangi penyiraman atau mengurangi kadar air pada tanaman tersebut, sehingga tanaman tersebut mengalami kekeringan yang cukup ekstrim, dan kondisi kekeringan tersebut akan berefek tanaman tersebut akan mengeluarkan calon bunga. Metode ini merupakan satu dari beberapa metode untuk membuahkan suatu tanaman, dan karena kondisi akhir-akhir ini di wilayah kami sudah jarang turun hujan atau sudah memasuki musim kemarau, maka kita bisa memanfaatkan kondisi ini untuk membuahkan suatu tanaman. Pada kesempatan kali ini kami ingin ngebahas metode pembuahan dengan stres air. Adapun poin-poin yang ingin kami bahas diantaranya adalah cara kerja dari stres air sehingga dia bisa mengeluarkan bunga, tata cara atau eksekusi dari stres air itu sendiri, dan syarat-syarat yang harus dipenuhi sehingga keberhasilan untuk memunculkan bunga relatif cukup tinggi. Langsung saja kami mulai. Poin pertama, air merupakan komponen yang penting untuk tanaman, di mana digunakan untuk pertumbuhan, metabolisme, dan kelangsungan hidup pada suatu tanaman. Kekurangan air pada suatu tanaman dalam periode waktu yang cukup lama dapat mengakibatkan tanaman itu menjadi mati. Namun sebelum tanaman mati karena memang benar-benar kekurangan air, tanaman tersebut akan mempertahankan supaya tetap hidup, yaitu dengan cara adaptasi. Dan bentuk adaptasi tanaman ketika kekurangan air diantaranya adalah: yang pertama dilakukan adalah menghentikan pertumbuhannya, di mana ini bertujuan supaya menghemat energi. Yang kedua adalah energi yang seharusnya digunakan untuk tumbuh disimpan dalam bentuk cadangan makanan. Adaptasi yang ketiga adalah ketika tanaman merasa akan benar-benar mati, maka tanaman tersebut biasanya akan mempertahankan generasinya dengan cara mengeluarkan bunga. Ketiga cara adaptasi tanaman inilah yang menurut kami adalah cara kerja dari stres air untuk memicu keluarnya pembungaan. Namun sekali lagi ini adalah versi kami, versi Damar Permai Garden. Lanjut, poin yang kedua adalah tata cara atau eksekusi dari metode stres air itu sendiri. Kurangi penyiraman air sehingga tanaman mengalami kekeringan yang ekstrim, dan ini adalah salah satu contoh tanaman yang dalam proses metode stres air. Ini tampak terlihat daunnya layu dan sebagian daun bagian bawah telah menguning. Hal ini merupakan reaksi atau adaptasi tanaman akibat kurangnya air pada tanaman ini. Ini kami perlihatkan beberapa dokumentasi proses stres air pada tanaman yang sudah berhasil mengeluarkan bunga. Tampak terlihat tanaman tersebut benar-benar terlihat kekurangan air. Jangan lakukan penyiraman sebelum tanaman terlihat benar-benar layu. Sebagai gambaran, ini kami ada beberapa tanaman yang sedang kami lakukan stres air. Untuk tanaman ini karena masih belum terlihat layu atau terlihat masih segar, belum kami lakukan penyiraman. Dan ini adalah salah satu contoh tanaman yang harus segera kita berikan air, dikarenakan tanaman ini sudah terlihat sangat layu dan sudah sangat kekeringan. Kemudian mari kita perhatikan cara penyiramannya. Hal yang paling penting adalah jumlah dari penyiramannya sebanyak 1/4 dari penyiraman biasa. Biasanya kami menyiram sebanyak 2 gayung untuk ukuran polybag 20x30 ini. Untuk metode stres air ini kita hanya menyiram sebanyak setengah dari gayung. Penyiraman yang hanya sedikit ini bertujuan supaya tanaman tidak mati, namun proses dari stres air masih bisa berlangsung atau berlanjut. Lalu interval dari penyiraman itu kondisional, di mana hanya dilakukan penyiraman saat tanaman benar-benar layu. Sekali lagi, untuk tanaman yang masih belum layu, usahakan jangan disiram. Tunggu penyiraman jikalau tanaman terlihat layu, karena biasanya setelah penyiraman walaupun hanya sedikit, tanaman akan kembali segar. Contohnya adalah tanaman ini kita lakukan penyiraman itu sekitar 2 hari yang lalu, namun ini kondisinya masih segar, sehingga belum kami lakukan penyiraman untuk kali ini. Karena ini adalah musim kemarau dan jarang terjadi turun hujan, kita tidak perlu melakukan penutupan di bagian media. Sementara metode stres air di saat musim hujan sudah pernah kami buatkan videonya. Linknya nanti kami akan tampilkan dalam deskripsi. Kembali ke topik pembahasan metode stres air di saat musim kemarau. Lakukan sedikit penyiraman saat tanaman benar-benar layu, terus menerus sampai dia akan keluar bunga.
Periode stres air sampai dengan mengeluarkan bunga itu berbeda-beda untuk setiap tanaman. Untuk tanaman jambu air ini butuh waktu sekitar 8 mingguan. Dan ketika calon bunga sudah mulai muncul, hentikan perlakuan stres air di tanaman tersebut dan lakukan penyiraman lebih banyak dari yang biasanya, terutama di awal-awal tanaman tersebut mengeluarkan bunga supaya tanaman kembali sehat. Ini penampakan dari sudut yang lebih jauh untuk tanaman jambu air tadi, di mana dia sudah kembali sehat, kembali segar di saat dia sudah membawa bunga. Akan lebih baik jika dibarengi dengan pemberian pupuk untuk pembuahan. Tidak dipupuk pun tidak masalah, tanaman ini tidak pernah kami pupuk untuk pembuahan. Dan ini adalah perbandingan kondisi tanaman saat proses stres air dan setelah stres air, di mana tanaman sudah sehat kembali dan sedang membawa buah. Dan ini satu lagi tanaman yang kami lakukan treatment stres air dan alhamdulillah berhasil membawa bunga. Namun untuk tanaman ini masih terlihat kurang sehat karena masih dalam proses pemulihan, di mana memang treatment stres air baru saja kami akhiri. Ini masih tampak kondisi beberapa daun imbas dari stres air itu dia masih layu, belum kembali normal. Dan ini kami perlihatkan calon bunganya yang masih kecil. Di salah satu cabang ini sudah mulai keluar bunga. Dan biasanya di cabang yang lain juga dia akan ikut keluar bunga. Kami akan perlihatkan di cabang yang lainnya ikut pula mengeluarkan bunga, bahkan ini bunganya lebih dulu. Tampak lebih jelas calon bunganya yang keluar. Dan sekali lagi kami ulang, hentikan treatment stres air jika tanaman sudah berhasil mengeluarkan calon bunga. Karena jika diteruskan, maka bunganya juga akan ikut rontok karena kering kekurangan air. Lakukan penyiraman bahkan bisa melimpah di awal-awal keluarnya calon bunga. Dan ketika tanaman sudah terlihat tampak sehat, maka lakukan penyiraman seperti biasanya saja. Artinya jangan terlalu banyak air karena nanti justru malah akan merontokkan calon bunga. Itulah penjelasan singkat mengenai tata cara metode stres air. Lanjut, untuk persyaratan harus dipenuhi supaya keberhasilan untuk berbunga itu lebih tinggi. Syarat yang utama adalah tanaman dalam keadaan sehat dan siap untuk dibuahkan, daun dominan tua. Dan ini adalah contoh tanaman yang bisa kita lakukan stres air. Tanaman jangan terlalu muda. Pastikan percabangan sudah mengarah ke batang yang tua. Kemudian daun dominan daun tua. Dan ini contoh tanaman yang masih belum bisa kita lakukan stres air karena di sini terubusannya masih muda dan dominan daun muda. Jika di stres air biasanya dia akan langsung layu. Kemudian syarat kedua untuk stres air, kita wajib memperhatikan cara penyiraman. Terlambat dalam hal penyiraman akan menyebabkan tanaman itu layu dan kemudian mati. Di sisi lain, jikalau tanaman tersebut kebanyakan air, maka treatment untuk pembuahan metode stres air dipastikan akan gagal. Panduan tata cara penyiraman sudah kami bahas di poin yang kedua. Kita lanjut untuk syarat yang ketiga, yaitu hentikan stres air ketika sudah mulai tampak muncul keluar bunga. Meskipun baru ada satu ranting yang mengeluarkan bunga, wajib kita hentikan stres air. Tujuannya adalah supaya bunga bisa berubah menjadi bakal buah dan kondisi tanaman bisa kembali sehat. Demikian ulasan mengenai seputar stres air untuk metode pembuahan. Semoga video ini bermanfaat dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.